Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya satu sumber yang menarik banget nih buat Anda. Kutipan-kutipan dari buku Terburu-buru Jadi Dewasa, Cinta yang Belum Siap Pulang. Judulnya aja udah menusuk ya. Betul. Nah, misi kita di sini adalah kita mau coba bongkar sama-sama soal tekanan sosial untuk segera menikah. Pertanyaan besarnya gini, apa menikah itu beneran puncak kedewasaan? Atau jangan-jangan ada jebakan di balik buru-buru itu? Coba Anda renungkan deh. Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kayak lomba lari? Lomba buat nemuin jalan pulang lewat pernikahan gitu ya. Persis. Dan Anda takut ketinggalan di belakang. Rasa takut tertinggal itu kayaknya inti dari yang mau dibahas sumber ini deh. Yang menarik buku ini tuh bukan melarang menikah. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Pesannya itu lebih kayak, coba berhenti dulu sebentar, tarik napas. Coba tanya ke diri sendiri dulu gitu ya. Benar. Tanya, kenapa sih aku buru-buru? Nah, sumber ini nyorot 3 alasan umum. Pertama, mau kabur dari rumah yang mungkin udah nggak nyaman. Kedua, takut dicap nggak laku atau gagal. Label sosial itu ya. Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling sering. Terjebak cinta sesaat dan yakin itu cukup buat selamanya. Jadi, pembahasan kita nanti bakal fokus buat bedain mana cinta yang siap pulang untuk tinggal dan mana yang cuma melarikan diri. Melarikan diri versus pulang. Wah, itu kerangka berpikir yang kuat banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Sumber ini ngajak kita lihat pernikahan bukan cuma status, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah janji yang disepakati langit. Dan ini universal banget kan? Penulisnya itu ngumpulin dari berbagai ajaran besar. Dan benang merahnya sama semua. Ini komitmen sakral. Di Islam, ada Ar-Rum ayat 21. Tujuannya itu buat ngerasa tentram atau sakinah. Ketenangan batin ya? Betul. Terus di Kristen, Matius 19 ayat 6, itu disebut bukan lagi 2, melainkan 1. Ini bukan cuma kiasan loh, ini konsep peleburan 2 jiwa. Dan di keyakinan lain juga mirip ya. Hindu di kitab Weda nyebutnya sahabat abadi yang saling membantu. Buddha juga menekankan hidup bersama dalam harmoni. Jadi intinya sama semua ya. Janji nikah itu bobotnya berat banget, jauh lebih dari sekedar pesta. Tepat. Ini janji yang disaksikan oleh sesuatu yang lebih besar dari kita. Nah, kalau kita udah sepakat bobotnya sebesar itu, pertanyaan logisnya kan, kenapa kita sering ngucapinnya buru-buru? Sumber ini kayak ngingetin, janji sakral itu butuh kesiapan yang sakral juga. Dewasa, sabar, tanggung jawab. Penulisnya bahkan pakai contoh kisah-kisah cinta legendaris kan untuk memperkuat ide ini. Adam dan Hawa, mereka nanggung kesalahan bareng-bareng. Terus Nabi Muhammad dan Khadijah, yang cintanya jadi penopang di masa paling sulit. Jadi bukan cuma yang seneng-senengnya aja. Sama sekali bukan. Atau Radha dan Krishna, cintanya itu bahkan melampaui fisik. Poinnya adalah, cinta yang siap pulang itu cinta yang mampu menanggung beban. Bukan cuma menikmati indahnya aja. Pop culture kan seringnya ngejual cinta yang isinya bahagia terus. Bunga-bunga terus ya? Iya. Nah, buku ini justru ngelawan itu. Katanya, kekuatan cinta sejati itu diukurnya bukan dari seberapa sering ketawa bareng, tapi gimana 2 orang bisa nanggung beban bareng pas keadaan lagi nggak enak. Wah, itu mengubah perspektif banget. Jadi bukan tentang nemuin orang yang sempurna. Tapi nemuin orang yang mau berjuang bareng pas keadaan jauh dari sempurna. Persis. Dan ini ngelempar pertanyaan reflektif yang bagus banget buat Anda renungkan. Kalau pernikahan itu janji sakral sebesar ini, terus kita yang kadang masih buru-buru cuma demi validasi sosial itu ada di posisi mana? Dan kalau janjinya sebesar itu, bekal apa sebenarnya yang kita perluin? Nah, itu dia. Karena ternyata menurut sumber ini, bekalnya itu jauh lebih rumit dari sekedar saling cinta. Buku ini belak-belakan bilang ada 3 pilar kesiapan lain yang sering kita lupain. Mental, fisik, dan finansial. Dan penulisnya membedah ini dengan sangat realistis. Terutama buat laki-laki. Tanggung jawabnya itu konkret banget. Lamaran, mahar, resepsi, terus biaya hidup. Tapi yang ditekankan lebih berat itu justru ujian mentalnya. Bukan cuma soal uang ya? Jauh. Apa seorang laki-laki beneran siap jadi pendidik buat istrinya? Siap jadi penengah yang adil antara istri sama ibunya sendiri? Ini kan medan konflik klasik yang nyata banget. Itu berat. Berat. Siap nggak jaga perasaan mertua tanpa ngorbanin keluarga intinya. Ini bukan hal sepele yang bisa modal nekat aja.
Ada satu kalimat di sini yang kena banget, niat baik butuh tenaga, butuh rencana, butuh hati yang panjang sabar. Ini seolah bilang kalau cinta doang nggak akan bisa bayar tagihan. Atau nyelesain konflik keluarga. Betul. Butuh strategi dan kedewasaan. Dan yang menarik, analisis buat perempuan juga sama dalamnya loh. Bagi perempuan, nikah bukan cuma jadi istri, tapi seringnya juga langsung jadi ibu. Lompatannya besar ya. Besar. Dan sumber ini nyorot poin-poin krusial yang sering kelewat. Misalnya, kesiapan kesehatan fisik dan mental. Penulisnya secara spesifik nyebut tantangan kayak baby blues. Ya, itu penting banget. Baby blues itu kan kondisi medis beneran, tapi sering dianggap tabu atau dianggap lemah gitu ya. Tepat. Dan kalau nggak pernah dibicarain dari awal, seorang perempuan bisa ngerasa sendirian banget ngadepinnya. Belum lagi adaptasi sama keluarga baru, yang budayanya bisa beda 180 derajat. Penulisnya negesin, lelahnya pernikahan itu nyata. Ini bukan dongeng. Justru di pelaminan itu babak baru yang lebih menantang dimulai. Betul. Jadi pertanyaan reflektifnya bukan lagi, aku cinta nggak ya sama dia? Tapi lebih ke, aku siap nggak ya sama semua patet yang datang bareng pernikahan ini? Itu pertanyaan yang jujur banget ke diri sendiri. Dan harus. Makanya pertanyaan di buku ini penting. Beneran aku siap? Atau aku cuma buru-buru karena takut sendirian? Nah, bisa bedain antara niat tulus mau bangun hidup bareng sama panik karena takut kesepian, itu inti kesiapannya. Tuh nikah. Tiba-tiba kita ngerasa tertinggal. Iya, rasanya kayak ikut lomba yang kita nggak pernah daftar. Nah, itu dia jebakannya. Pernikahan jadi ajang perlombaan bukan perjalanan kesiapan. Siapa cepet dia dapat. Padahal idenya bukan siapa yang duluan sampai garis finish, tapi siapa yang paling siap buat mulai perjalanan panjang setelahnya. Betul, karena cinta itu sering diromantisasi jadi sesuatu yang pasif, yang terjadi gitu aja. Tapi buku ini ngelihatnya sebagai kata kerja aktif, sebuah tindakan. Tepat. Makanya kata kuncinya saling. Saling memahami, saling memaafkan, saling mendengar. Itu pekerjaan aktif dari dua orang, bukan ngandelin perasaan yang bisa naik turun. Dan ini ngebawa kita ke salah satu kutipan paling kuat di sumber ini. Saya tahu yang mana. Rezeki memang bisa dicari bersama, tapi kesehatan mental tidak bisa dicari di tengah jalan kalau tidak pernah dibicarakan dari awal. Wah, ini kayak peringatan keras ya. Keras, karena ini nyorot fondasi yang paling rapuh dan paling sering diabaikan. Kita sibuk bahas mau punya rumah di mana, anak berapa, tapi lupa bahas gimana cara kita berantem nanti, gimana kita ngadepin stres. Obrolan-obrolan telanjang kayak gini yang bangun kesiapan mental. Tanpa itu, kita cuma bangun rumah di atas tanah longsor. Persis. Dan yang saya suka, sumber ini nggak cuma teori. Ada skenario praktisnya. Misalnya buat laki-laki, kamu udah siap ngelamar tapi pasanganmu kayaknya ragu, belum mau, tapi nggak mau putus juga. Gimana tuh? Nah, itu situasi yang rumit. Dan nasihatnya bijak banget. Pelankan langkahmu. Jangan nekan. Ajak ngobrol soal visinya, kasih dia waktu. Tapi, ada catatannya. Jangan ngegantung tanpa batas. Kalau diajak ngobrol serius soal masa depan dia tetap menghindar, penulisnya ngasih pandangan yang tegas. Gimana tuh? Mungkin masalahnya bukan dia belum siap, tapi dia nggak siap denganmu. Dan itu kebenaran yang menyakitkan, tapi perlu diterima. Butuh keberanian besar buat nerima itu. Terus kalau skenario sebaliknya, buat perempuan yang mau kepastian tapi ngerasa pasangannya belum matang. Mirip, kasih waktu, tapi tegas sama batasmu. Penulisnya nyaranin buat ngamatin baik-baik. Kalau keraguanmu itu beralasan, kalau kamu sadar dia belum bisa mimpin dirinya sendiri, apalagi bawa hidupmu, ya kamu berhak bikin keputusan. Berhak cari orang yang visinya sejajar. Dan kesiapannya nyata. Kesimpulannya kuat banget. Menikah itu bersiap bersama, bukan memaksa siap untuk bersama. Bersiap bersama. Oke, jadi setelah kita bahas apa yang nggak boleh dilakuin, jangan buru-buru, jangan karena tekanan. Apa artinya mempersiapkan diri menurut sumber ini? Bekal konkretnya apa? Penulisnya ngedefinisiin bekal nikah itu indah banget, bukan cuma materi. Bekalnya itu hati yang kuat, pikiran yang jernih, tangan yang mau bekerja, dan ilmu yang mau terus belajar. Wah, dalam banget. Iya kan? Hati yang kuat buat hadapi badai, pikiran jernih biar nggak emosian, tangan mau kerja buat bangun hidup, dan ilmu yang terus diupdate, karena tantangan akan selalu baru. Dan dari situ ada nasihat praktisnya. Buat laki-laki, pesannya jelas, kuatin dulu pundakmu. Bukan cuma finansial, tapi mental. Belajar tanggung jawab dari hal kecil. Sementara buat perempuan, nasihatnya, rawat dulu dirimu.
Investasi kesehatan mental dan fisikmu. Pelajari ilmu rumah tangga, bukan sebagai kewajiban kuno, tapi sebagai skill bertahan hidup. Jadi pribadi yang utuh dulu ya. Benar, tujuannya biar pernikahan nggak jadi pintu keluar, bukan pelarian dari sepi, atau dari status jomblo, atau keluarga yang toksik. Karena ironisnya, kayak yang dibilang di buku ini, pernikahan justru pintu masuk ke dunia baru yang lebih riuh, lebih lelah, tapi bisa indah kalau benar-benar siap. Analogi yang pas banget. Dan ada pesan yang nenangin juga buat yang mungkin dengerin ini dan ngerasa, aduh, aku belum punya apa-apa. Penulisnya bilang, gak apa-apa. Kesiapan itu proses, bukan titik. Yang penting ada kemauan buat belajar dan tumbuh. Persis, pelan-pelan. Justru proses persiapan itulah yang ngebentuk karakter yang dibutuhin nanti. Oke, sekarang kita bahas topik yang paling bikin stres. Pertanyaan keramat di setiap acara kumpul-kumpul. Kapan nikah? Pertanyaan sejuta umat. Seolah-olah hidup kita ini sinetron yang semua orang nungguin episode finalnya. Tekanannya tuh nyata banget. Sangat nyata. Dan sumber ini ngebahasnya dengan cara yang lucu tapi juga memberdayakan. Pesan utamanya, kesiapanmu itu milikmu, bukan ditentukan sama pertanyaan mereka. Kamu yang pegang kendali. Dia bahkan ngasih contoh jawaban santai kan? Iya. Kalau ada yang nanya, kapan nikah? Salah satu saran jawabannya, nanti kalau nggak hujan. Atau, doakan saja yang terbaik ya, kalau sudah siap pasti undangannya sampai kok. Jawaban-jawaban kayak gini kelihatannya sepele, tapi makna psikologisnya dalam loh. Jadi ini bukan cuma menghindar ya, tapi semacam mengambil alih kendali gitu. Tepat, reclaiming power. Kamu secara halus ngasih sinyal kalau kamu nggak gampang ditekan. Hidupmu jalan sesuai tempo kamu sendiri, bukan tempo ekspektasi orang lain. Ini juga cara buat nenangin hati sendiri, biar nggak ikut panik. Semacam perisai mental ya, buat ngelindungin proses persiapan diri kita yang mungkin nggak kelihatan dari luar. Betul sekali. Dan ini nyambung lagi ke ide inti bukunya. Penulisnya bilang, pernikahan bukan pertanyaan, tapi jawaban. Dan jawaban itu akan datang kalau kamu benar-benar siap, bukan karena dipaksa siap. Jadi jawaban-jawaban santai itu cara melindungi proses kita menuju jawaban yang sejati. Bener. Biar jawabanmu nanti datangnya beneran dari hati, bukan dari kepanikan. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa kesimpulan besarnya? Apa yang bisa kita tawarkan buat Anda renungkan? Kalau dirangkum, pernikahan menurut sumber ini intinya adalah menyatukan visi dan misi. Bukan cuma perasaan. Perasaan itu pemantiknya. Tapi yang bikin api tetap nyala itu tujuan bersama. Dua orang yang sepakat jalan ke arah yang sama. Bukan cuma saling mencintai, tapi juga mencintai arah tujuan yang sama. Makanya buku ini nyaranin kita buat rapat dewan direksi dulu sama pasangan. Tanya pertanyaan-pertanyaan besar. Visi kamu 5 tahun ke depan apa? Mimpi terliarmu apa? Dan yang paling penting, arah kita sama nggak? Pertanyaan itu kompasnya. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Sumber ini ngegasin, kalau setelah ngobrol dalam itu kalian sadar visi kalian beda banget. Satu mau keliling dunia, satu mau netap di desa, satu mau punya anak cepat, satu belum mau sama sekali. Maka nggak apa-apa untuk berhenti sejenak. Betul, dan berhenti itu bukan berarti gagal. Justru itu bentuk kedewasaan tertinggi, menyadari ketidakcocokan sebelum lukanya lebih dalam. Sama sekali bukan kegagalan. Bukan, penulisnya bilang pernikahan itu bukan soal siapa yang paling banyak ngalah. Tapi gimana kalian bisa saling nyesuain tanpa matain mimpi masing-masing. Ini pertanyaan reflektif yang penting buat Anda. Kompromi yang Anda buat sekarang ini, ngebangun diri Anda atau justru pelan-pelan ngehancurin bagian penting dari diri Anda? Pertanyaan yang berat, tapi harus dijawab. Harus. Dan untuk menutup, saya mau kutip kalimat terakhir yang kuat banget dari sumber ini. Sesuatu untuk Anda bawa dan renungkan. Percayalah, cinta yang pulang ke tempat yang tepat tidak pernah datang tergesa-gesa.